Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heti Chandrarini. Sekarang saya ingin menjelaskan atau memberikan gambaran terkait form pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak sekolah di era pandemi COVID-19 ini, terutama di zona merah, oranye, dan kuning, masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, sehingga pemeriksaan secara langsung terhadap anak belum bisa dilakukan, sehingga kami Dinas Kesehatan mencoba untuk mendesain sebuah form online. Berikut saya berikan sedikit gambaran terkait form yang kami desain. Ini pertama ada judul, yaitu ada form penjaringan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah tahun 2020-2021. Di sini sudah kami berikan penjelasan untuk ada dua jenis pemeriksaan, yaitu penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Penjaringan kesehatan sudah ada keterangannya, itu untuk anak sekolah kelas 1, 7, 10, dan untuk pemeriksaan berkala itu untuk anak sekolah kelas 2 sampai 6, 8 sampai 9, 11 sampai 12. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu anak yang diperiksa itu masuk ke wilayah puskesmas mana. Di sini saya tulis 38 puskesmas di Kabupaten Cilacap, saya tulis semua, jadi nanti untuk pengisiannya responden itu mengisi atau mengeklik salah satu dari nama puskesmas di mana anak itu sekolah dan sekolah itu masuk ke wilayah puskesmas mana. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait kegiatan yang dilakukan. Jadi mereka itu mau mengisi kegiatan penjaringan atau pemeriksaan berkala. Nah, nanti milih di sini salah satu. Sudah ada keterangannya juga. Untuk penjaringan ini ada untuk kelas 1, 7, 10 pemeriksaan berkala. Itu untuk kelas 26, 8 sampai 9, dan 11 sampai 12. Dan pertanyaan yang selanjutnya ada jenjang sekolah. Nah, jadi kan tadi di penjaringan kesehatan misalkan kelas 1, nah jenjang sekolahnya berarti SD. Nah, kembali lagi yang di penjaringan kesehatan itu kelas 7 itu di sini adalah kelas 1 SMP. Dan untuk yang kelas 10 adalah untuk kelas 1 SMA. Kita menggunakan istilah kelas 1 sampai 12 ya. Jadi 1 sampai 6 itu SD, kemudian 7, 8, 9 itu sama aja ya kelas 1, 2, 3 SMP, kemudian kelas 10, 11, 12 itu sama aja kayak kelas 1, 2, 3 SMA. Seperti itu jenjangnya. Kalau misalnya kelas 7 berarti masuknya jenjangnya itu SMP atau MTS. Kemudian untuk nama sekolahnya nanti diisi SD, misalkan SD Tritih Wetan 04 atau SD atau SMP atau MTS atau MI. Kemudian kelas ini sudah ada keterangannya, diisi dengan angka 1 sampai 12 ya, menyesuaikan. Dan kalau penjaringan itu 1, 7, 10. Sisanya adalah pemeriksaan berkala. Nama siswa ini diketik saja namanya, kemudian jenis kelaminnya dia laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan atau section yang kedua, itu kita tambahkan informasi terkait COVID-19. Yang pertama itu pertanyaan mengenai tanda atau gejala terkait COVID. Termasuk yang pertama adalah demam di atas 37 derajat dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, ya atau tidak. Nanti diisi, terus apakah mengalami batuk 14 hari ke belakang, kemudian pilek 14 hari ke belakang, nanti diisi saja iya atau tidak. Kemudian apakah anak pernah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, nanti dijawab ya atau tidak. Kemudian, apakah anak pernah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID dalam 14 hari ke belakang? Jawabannya ya dan tidak. Terus, jika anak pernah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit COVID atau kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, apa yang dilakukan? Nah, untuk pertanyaan ini
responden bisa mengisi lebih dari satu jawaban. Misalkan pernah melakukan perjalanan atau melakukan kontak dengan positif COVID, yang dilakukan misalkan melakukan karantina mandiri dan berobat. Di checklist dua-duanya itu bisa. Kalau misalkan tidak melakukan apa-apa, checklist 1 juga bisa. Nah, kalau misalkan tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, bisa diisi pilihan yang terakhir, tidak pernah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit COVID-19 dan kontak dengan pasien positif COVID. Kemudian terkait adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang dilakukan oleh anak-anak di rumah atau dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti pertanyaan berikut itu tentang anak dalam kegiatan sehari-hari anak sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru, yaitu pakai masker atau face shield atau pelindung wajah. Jawabannya ya tidak. Kemudian adaptasi kebiasaan baru yang kedua mengenai cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ya, bisa jawabannya ya atau tidak. Kemudian, apakah dalam kegiatan sehari-hari anak menerapkan adaptasi baru yaitu menjaga jarak ketika melaksanakan kegiatan atau bertemu orang lain? Ya, jawabannya ya atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke section yang ketiga, yaitu ini tentang informasi kesehatan anak usia sekolahnya ya. Jadi yang kami buat itu formnya menyesuaikan dengan form rekap yang ada di panduan buku Juknis Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala Anak Usia Sekolah dan Remaja tahun 2019 ya. Jadi kita coba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan singkat dari form tersebut karena pandemi COVID-19 ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami tiadakan terlebih dahulu karena rencana form ini nanti akan kami share atau kami sebar ke teman-teman puskesmas, kemudian ke teman-teman guru dan wali murid. Nah, harusnya kan memang pemeriksaan ini dilakukan oleh nakes, jadi memang ada beberapa pertanyaan yang takutnya apabila diisikan oleh wali murid atau guru, wali murid atau guru itu sedikit kurang paham sehingga membuat mereka dalam mengisinya itu tidak sesuai seperti itu. Jadi ada beberapa yang kami hilangkan. Oke, masuk yang pertanyaan pertama terkait tinggi badan. Ini sudah ada keterangannya itu dalam sentimeter diisi dengan angka. Nah, kemudian berat badan dalam satuan kilogram diisi dengan angka juga. Kemudian terkait kondisi stunting atau sangat pendek, ini sebenarnya pengisinya ada skalanya, yaitu ada rumusnya IMT per umur ya. Nanti jawab ya atau tidak. Dan pertanyaan yang selanjutnya terkait risiko anemi atau kurang darah, sel darah merah. Itu pemeriksaannya itu bisa dengan melalui mengecek kondisi kelopak mata bawah, yaitu mata bawah anak itu sedikit ditekan dilihat bagian bawah matanya apakah berwarna pucat atau tidak. Kemudian selain itu juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas anak sehari-hari, yaitu apakah sering mengalami lemah, letih, lesu, lunglai, atau lelah. Itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap risiko anemia. Jika ia mengalami tanda-tanda 5L tersebut dan kelopak bawah mata pucat, berarti anak tersebut memiliki risiko anemia, sehingga dijawab ya. Tapi jika tidak, maka diisi tidak. Kemudian terkait pertanyaan karies atau gigi berlubang, pemeriksaannya bisa dilakukan dengan melihat kondisi gigi anak yang diperiksa dengan bantuan senter. Bisa senter biasa atau senter yang ada di handphone. Jadi kalau misalkan ada gigi berlubang atau gigi mulai hitam-hitam seperti itu, ada seperti bercak hitam di gigi, itu berarti anak mengalami karies atau gigi berlubang, bisa diisi ya. Kalau tidak berarti tidak. Kemudian terkait pemeriksaan mata atau penglihatan, ya ini pilihannya bisa dipilih lebih dari satu. Misalkan anak mengalami menggunakan kacamata dan juga mengalami mata minus, berarti checklistnya dua.
menggunakan kacamata dan kelainan refraksi. Tapi kalau misalkan mata normal cukup dicek list normal seperti itu. Atau misalkan mengalami buta warna seluruh atau sebagian, berarti di checklist buta warna seperti itu. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan telinga atau pendengaran, bisa menggunakan bantuan senter yang diarahkan ke lubang telinga. Nah, pilihan ini juga bisa dipilih lebih dari satu sesuai dengan kondisi anak yang diperiksa. Misalkan anak terdapat kotoran telinga banyak dan mengalami infeksi, berarti checklistnya adalah yang infeksi dan serumen atau terdapat kotoran telinga. Kalau misalkan normal. Pemeriksaannya bisa seperti apa gitu. Bisa coba dibantu dengan memanggil anak dari jarak tertentu. Apakah anak mendengar atau tidak. Kemudian kita bisa membisikkan kalimat ke telinga anak, kemudian anak diminta untuk mengulangi kata yang kita bisikan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anak memiliki perilaku berisiko? Berisiko itu seperti apa? Contoh, pola sarapan yang tidak baik. Kemudian risiko merokok, risiko minum minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nabza. Kemudian perilaku berisiko menonton video porno atau melakukan tindakan pelecehan atau suka berkelahi. Nah, ini nanti dijawab ya atau tidak. Bisa salah satu dari ini atau beberapa dari pilihan ini. Kalau ada atau melakukan, berarti jawaban ya. Kalau tidak, berarti tidak. Kemudian terkait pertanyaan selanjutnya, apakah anak mengalami gangguan kesehatan reproduksi? Contohnya itu gangguan kesehatan reproduksi seperti gatal di sekitar kemaluan, kemudian atau kencing terasa sakit, periode menstruasi tidak teratur atau menstruasi terasa sakit, kencing mengeluarkan nanah atau darah, dan mengalami keputihan berlebih. Ini biasanya diisi oleh teman-teman yang sudah mengalami menstruasi, misalkan ya anak SMP, tapi SD juga ada kemungkinan juga dia sudah mengalami menstruasi atau SMA. Itu jadi menyesuaikan dengan kondisi yang anak alami ketika diperiksa. Jawabannya ya atau tidak. Kemudian apakah anak menggunakan alat bantu? Alat bantu di sini kita menilainya adalah dengan melakukan pengamatan terhadap anak tentang penggunaan alat bantu. Seperti alat bantu penglihatan, berarti kacamata, alat bantu pendengaran, itu biasanya ada yang gangguan pendengaran ya, ada yang ditaruh di telinga untuk membantu mereka dalam menangkap suara. Kemudian apakah anak menggunakan tongkat atau cord, kemudian apakah anak menggunakan alat bantu kursi roda, atau menggunakan kaki, tangan, atau mata, prostetik, atau bantuan. Jadi kaki palsu atau tangan palsu atau mata palsu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya terkait kebugaran jasmani anak. Ini bisa dilakukan, ini harusnya memang ada pengetesan tersendiri, tapi bisa sementara karena kondisi seperti ini bisa kita bantu dengan pengamatan terhadap anak. Jadi dilihat dari keaktifan anak ya, baik atau tidak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bersemangat atau tidak anaknya gitu. Kemudian apakah anak perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya? Ya, ini terkait kondisi kesehatan anak setelah dilakukan pemeriksaan di atas tadi. Misalkan anak mengalami karies atau sering mengalami sakit gigi, berarti kan anak perlu dilakukan rujukan. Misalkan mengalami gangguan kesehatan reproduksi tadi, misalkan yang perempuan sering mengalami sakit ketika menstruasi atau menstruasi tidak teratur, perlu diberikan rujukan untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas, berarti diisi ya. Kemudian pertanyaan kalau hasilnya tidak, misalkan dari pemeriksaan hasilnya menunjukkan normal, maka diisi tidak perlu dilakukan rujukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anak mendapatkan imunisasi? Di sini imunisasi dasar dan lanjutan.
Jika mendapatkan, tulis diisi ya, jika tidak, diisi tidak. Terus kemudian pertanyaan, apakah anak mendapat obat cacing atau meminum obat cacing di tahun ini? Itu dijawab ya jika mendapatkan dan tidak jika tidak mendapatkan. Baik, jadi obat cacing itu bisa, definisinya adalah bisa didapatkan dari sekolah atau dari puskesmas, atau beli secara mandiri itu juga bisa. Jadi kalau misalkan anak memang orang tuanya rutin membelikan obat cacing, berarti jawabannya adalah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anak mendapatkan KIE tahun ini? KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam hal ini bisa dikatakan seperti sosialisasi atau penyuluhan terkait kesehatan anak usia sekolah. Ya, sosialisasi atau penyuluhan ini bisa dari puskesmas, bisa dari dinas-dinas terkait atau instansi atau LSM terkait kesehatan ya. Bisa terkait nafsa, bisa terkait bahaya merokok, kemudian tentang jajanan sehat, PHBS dan lain sebagainya. Jawab ya atau tidak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah anak memiliki buku rapor kesehatanku yang dibawa saat pemeriksaan? Nah, contoh gambarnya, gambar bukunya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan anak punya dalam arti per anak satu ya, satu orang satu. Dijawab ya, jika tidak, jawab tidak. Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya ada pertanyaan yang lain yang harusnya dilakukan ketika pemeriksaan, cuman karena kondisi seperti ini, jadi kita hilangkan sementara, yaitu pertanyaan terkait status gizi, karena memang harus melakukan penilaian menggunakan grafik dengan dilihat tinggi badan, berat badan, dan umur anak. Kemudian ada pertanyaan terkait emosional intelijensia, itu harusnya kita menggunakan kuesioner, kita tiadakan terlebih dahulu. Kemudian ada dominasi otak, kita juga hilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan di sini itu semuanya harus diisi, baru bisa dikirim datanya masuk. Kalau misalkan tidak diisi semua, data tidak akan masuk atau terentry ke sistem kita. Seperti itu kurang lebihnya. Dan nanti untuk perekapannya, jadi setiap bulan nanti dinas akan mengirimkan data ke puskesmas masing-masing. Jadi nanti tugasnya puskesmas adalah membantu merekap data yang masuk dengan menyortir atau mengurutkan. Jadi data yang masuk nanti akan dalam bentuk acak atau tidak urut. Nah, jadi nanti puskesmas menyortir mana yang masuk ke pemeriksaan berkala dan mana yang masuk ke penjaringan kesehatan. Nah, kalau misalkan sudah disortir, ada penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, dan kemudian disortir lagi nanti kelasnya atau sekolahnya. Nah, nanti datanya itu setelah disortir sudah urut gitu, baru dikirimkan ke dinas kesehatan. Nah, untuk data yang dikirimkan itu bentuknya sudah sesuai dengan bentuk laporan yang biasa dikirimkan ke dinas. Jadi di listnya itu sudah by sekolah ya, misalkan sekolah SD X, terus jumlahnya siswanya berapa, terus kemudian hasil pemeriksaannya berapa. Oh iya, satu lagi, ini nanti untuk interpretasi untuk jawabannya tidak, yaitu ketika pengolahan data di Excel itu berarti ya nilainya 1, kalau tidak berarti 0. Berarti kalau jawabannya ya 1. Nah, siswa A misalkan demam 37, jawabannya ya berarti 1. Siswa B ya berarti 1. Nah, berarti nanti akumulasi jumlah total seperti itu. Angka jadi bentuknya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.